Bolangpedia. Bolangers, pasti udah pada tahu dong kalau alat transportasi yang ada sekarang dibuat untuk memudahkan kita dalam berkegiatan. Misalnya nih, pindah dari satu tempat ke tempat lain atau mengangkut hasil bumi. Tapi ternyata nggak semua daerah loh bisa menikmati transportasi bagus seperti yang ada di kota. Nah, berikut ini beberapa alat transportasi yang digunakan warga di pedalaman. Si Molek yang tua dari Bengkulu. Molek, singkatan Motor Lori Ekspres ini, transportasi andalan satu-satunya penduduk desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Bentuknya kotak berukuran 6 x 1,5 meter. Rangka dan atapnya terbuat dari kayu. Gak cuma untuk mengangkut orang, warga mengandalkan Molek untuk membawa hewan, barang, bahkan gelondongan kayu. Jangan harap nyaman menggunakan Molek ini ya Bolangers. Selain sempit, hanya muat 10 penumpang. Naik Molek juga bikin deg-degan. Karena lintasan relnya sudah sangat tua. Umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Bayangkan, kalau tiba-tiba lintasan rel di jalan putus bagaimana? Apalagi harus menerobos hutan dengan lintasan tertutup duri dan semak menjuntai. Di desa Air Tenang, dulu terdapat tambak emas. Belanda lalu membangun rel di tahun 1904 untuk mengangkut emas ke desa di pusat kecamatan. Uniknya, si Molek ini supirnya bukan berada di depan loh, tapi di tengah. Butuh waktu 4-6 jam untuk melintasi 35 km jalur lintasan rel menuju desa Lebong Tandai. Molek juga nggak bisa setiap hari jalan, tergantung dengan cuaca ataupun pohon tumbang. Duh, bersyukur ya Bolangers yang ada di kota dan bisa naik busway atau KRL dengan nyaman. Semoga jalur transportasi dari desa Air Tenang ke Lebong Tandai bisa terbuka ya. Dan warganya nggak menempuh bahaya lagi saat mau keluar desa. Leri dari Ambarawa. Lain di Bengkulu, lain pula di Ambarawa. Hampir semua rumah di sepanjang rel ini punya leri. Leri terbuat dari papan kayu dengan roda dari laker sepeda motor yang dikaitkan ke rel kereta api. Biarpun terlihat sederhana, leri punya tuas pengaman rem yang tinggal diinjak. Rel yang digunakan untuk melintasi leri ini rel peninggalan Belanda yang udah nggak digunakan lagi. Panjangnya 6,5 km, membentang dari Ambarawa sampai Magelang. Karena jalur rel keretanya sudah nggak dipakai, kini masyarakat memanfaatkan leri untuk mengangkut hasil kebun dan tentunya untuk bermain Bolangers juga. Erek-erek yang bikin deg-degan. Siapa yang gak deg-degan naik gondola atau kereta gantung erek-erek untuk menyeberangi lembah ini? Dengan panjang lintasan 160 meter dan kedalaman 130 meter, tentunya bikin dagdikdukser ya Bolangers. Warga Dusun Torean, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara sengaja membuat erek-erek untuk memangkas jalan darat yang sangat jauh. Karena desanya berada di antara lembah dan gunung, dulu sebelum ada erek-erek ini, warga harus jalan kaki memutari lembah selama 1 jam untuk sampai ke kebun. Sekarang, setelah adanya erek-erek, warga jadi lebih cepat sampai ke kebun dan membawa hasil panennya. Kereta gantung ini kuat mengangkut beban 320 kg. Walaupun sedikit menakutkan, tapi pemandangan di kaki Rinjani ini bisa sekalian dinikmati ya. Jadi terasa indah-indah sedap ya. Semoga pemerintah segera membuat jembatan yang lebih aman ya. Nah, kalau naik transportasi tadi bisa bikin keringet dingin dan deg-degan, yang satu ini juga bikin keringetan. Tapi malah bikin ketagihan loh. Penasaran? Yuk disimak.
Bolangpedia. Buat bolangers yang suka makan pedas, pastinya kurang lengkap dong kalau nggak nambahin cabai untuk bumbu masaknya. Nah, cabai berikut pedasnya ngalah-ngalahin cabai rawit deh. Mau tahu cabai apa aja? Yuk disimak. Cabai katokon asli Toraja. Cabai yang populer di tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini bentuknya bulat seperti tomat dan mirip dengan cabai paprika. Dibanding cabai rawit, cabai katokon juga punya rasa lebih pedas dibanding cabai rawit. Biasanya cabai katokon digunakan untuk menambah rasa pada hidangan khas tanah Toraja. Ada kepercayaan bagi masyarakat Toraja, bagi perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh ikut panen cabai katokon. Dikhawatirkan cabai menjadi busuk dan rontok. Si gendot dari Dieng. Dinamakan cabai gendot karena cabai ini berukuran mini, gendut-gendut dengan permukaan kulit yang meliuk dan halus. Cabai ini cocok tumbuh di daerah dataran tinggi seperti Dieng ataupun Kerinci. Biarpun warnanya merah menggiurkan, tapi hati-hati ya. Jangan tanya rasa pedasnya. Sekali gigit saja, cabai gendot udah bisa bikin lidah kalian terbakar. Rasa pedas cabai gendot ini setara dengan cabai habanero Meksiko yang mencapai 350 skala Scoville, yaitu skala mengukur rasa pedas pada cabai. Jadi, siapa berani makan cabai gendot? Manfaat makan cabai banyak loh. Selain mengandung vitamin C, cabai dapat melegakan hidung yang tersumbat saat terkena flu atau hawa dingin. Nah, ada tipsnya nih buat bolangers yang kepedesan kalau makan cabai. Pertama, minum air putih hangat. Jangan minum air es. Kedua, minum susu. Terakhir, meletakkan gula dan garam pada pangkal lidah. Selamat mencoba. Nah, sekarang gak takut makan pedas lagi kan? Soalnya Bolang mau cerita makanan pedas nikmat dari Aceh. Jangan kemana-mana ya. Rasanya nikmat, pedasnya pas. Mie-nya kenyal dan lembut di mulut. Ditambah sama yang satu ini. Beuh, lengkap. Srot, srot. Sensasi menyedot cangkang kepiting, nikmat gak ada duanya. Hehehe. Bikin makanan seenak ini gak gampang loh teman. Nih, aku kasih lihat perjuangan kami saat cari bahan-bahannya. Ya, benar. Kami anak-anak pesisir. Beginilah kami saat berburu kepiting. Kenapa? Apa abangan? Mau. Pindah. Mencari kepiting kami lakukan sore hari saat air laut mulai surut. Sehingga mata kami dengan leluasa dapat mengawasi setiap lubang persembunyiannya. Besi lekuk panjang ini kami gunakan untuk menandai keberadaannya. Lang, kamu nampak kambing di. Kau nampak olah dengan umita. Kepitingnya boleh gampang dicari, tapi memegangnya nggak boleh asal-asalan loh. Supaya nggak dicapit, pegang bagian belakang tubuhnya ya. Sebab capit kepiting sebagai senjata pertahanannya terletak di bagian depan. Ya, pinter-pinter kita lah. Wah, banyak juga nih hasil tangkapan kita. Lang, kasih piang lang. Cok juga no. Iu pegat ni nenek rumah ha, tak pegat ni no, mi tumis ha. Nampak bah? Kiban belang kasih. Kasih mak kamu boleh. Awaknya kiban jak dia awak. Pembuatan mie calu seperti yang kalian lihat tadi masih panjang nih.
Dalam bahasa Aceh, caluk artinya comot. Sebab mie caluk biasanya dimakan dengan cara dicomot. Tempat pembuatan mie caluk nenekku ini sudah ada sejak tahun 1988 dan masih tetap ada sampai sekarang. Bahan pembuatan mie caluk hanya tepung terigu yang diuleni dengan air. Cara pengolahan tradisional seperti ini yang membuat cita rasa mie buatan nenekku tetap disukai. Setelah diuleni, adonan tepung lalu dipipihkan menjadi lembaran-lembaran seperti ini. Sahrul, tugasmu memberi tepung pada lembaran adonan mie-nya ya, biar nggak lengket. Kalau sudah berbentuk lembaran seperti ini, saatnya adonan dimasukkan ke dalam mesin dan akan berubah bentuk menjadi mie. Semua proses harus dilakukan dengan cepat loh teman. Termasuk saat merebusnya. Kalau terlalu lama, mie menjadi lembek dan cepat hancur. Cukup 3 menit saja, lalu angkat. Ini dia proses yang terakhir, yaitu memberikan minyak pada mie yang sudah direbus. Tentu saja guna minyak ini supaya mie nggak lengket. Mie caluknya jadi deh. Duh, Paman baik banget memberi kami mie caluk untuk dibawa pulang. Terima kasih, Paman. Kepiting sudah ada, mie caluk juga sudah siap. Saatnya membuat mie kepiting khas Aceh. Bahan-bahannya cabai merah, tomat, jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, kemiri. Jangan lupa sayuran pelengkapnya seperti wortel, toge, kol, sawi, dan timun. Semua bumbu diracik dan dihaluskan. Kepiting juga dibuang kotorannya sampai bersih. Cara memasaknya, tumis semua bumbu, lalu masukkan kepitingnya. Beri air dan biarkan sampai kepitingnya benar-benar matang. Jika sudah matang, kepiting akan berubah warna menjadi merah karena reaksi dari kandungan zat kimia yang terdapat pada cangkang kepiting saat bertemu dengan suhu panas. Kepiting memiliki zat warna yang bernama astaxanthin pada cangkangnya. Zat astaxanthin ini berwarna merah, kuning, dan merah tua. Saat terkena panas, zat tersebut mulai terpisah. Makanya kepiting jadi terlihat berwarna merah. Udah mulai matang nih. Saatnya masukkan irisan kol dan mie caluknya. Mie sengaja dimasukkan terakhir supaya tidak terlalu lembek. Lihat teman, warnanya menggoda banget ya. Begitulah teman, cara kami anak-anak Mauraksa Kabupaten Pidi Provinsi Aceh membuat mie lezat sekaligus melestarikan makanan warisan nenek moyang kami. Setelah belajar cara membuat mie caluk yang lezat, masih di Provinsi Aceh nih. Sekarang lanjut bareng kami, anak-anak benar meriah. Seperti yang teman-teman lihat, saat ini kami sedang panen labu kuning yang asal muasalnya dari benua Amerika. Ada 2 jenis labu besar yang kami tanam di sini. Labu bulat dan labu lonjong. Kata kakak, buah labu bisa tumbuh 350 gram per hari. Pantesan berat ya, tumbuhnya cepat sekali. Bolang kininya, ini ngangkep nih, kininya, ini. Kira-kira labu ini mau dimasak apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk. Kami akan membuat kue teman. Sebelumnya labu harus dibakar dulu biar empuk. Caranya, gali lubang sesuai dengan ukuran labu yang akan kita bakar. Sebelum dibakar, bungkus labu dengan daun pisang supaya tidak gosong dan kotor. Sekarang labunya siap dibakar.
Untuk menahan hawa panas, lapisi permukaan lubang dengan pasir. Setelah tertutup pasir, susun kayu bakar di atas permukaan pasir. Sekarang tinggal kita bakar. Teman, lubang sengaja kita isi dan timbun dengan pasir untuk menghantarkan panas yang lebih cepat, sekaligus menyimpan panas lebih lama daripada tanah. Sementara daun pisang akan menahan uap panas yang meresap ke dalam labu. Dengan begitu, uap panas akan membuat labu matang perlahan. Cara memasak seperti ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kami dahulu saat mereka berkebun. Cara ini selain gampang, juga membuat labu lebih kering dan enak. Setelah 2 hingga 3 jam, labu akan matang seperti dikukus. Ayo, kita bongkar. Hati-hati panas. Wih, sudah empuk nih. Bawa ke bibi yuk. Ayo, sekarang kita tumbuk labunya menggunakan jengki. Alat tumbuk tradisional khas Aceh ini sangat membantu kami loh. Biasa kami gunakan untuk menumbuk beras atau kopi. Jengkinya berat sekali. Aku nggak kuat menginjaknya sendiri. Bibi akan menjadikan labu ini untuk isian kue timpan. Salah satu jenis kue basah khas Aceh. Bahan utamanya ada tepung ketan, gula pasir, garam, dan air. Pertama, buat adonannya hingga kenyal dan tidak menempel. Setelah adonan jadi, selanjutnya siap diisi dengan labu. Siapkan daun pisang, lalu ambil sedikit adonan dan gepengkan. Adonan tepung ketan sangat lengket. Kalau tidak diolesi minyak sayur, maka timpan akan lengket saat matang. Setelah itu, masukkan isian labunya, lalu gulung-gulung sampai tertutup rapat. Lipat kedua bagian ujungnya supaya adonan tidak tumpah. Ayo bantu supaya cepat jadi kue timpannya. Selanjutnya, timpan dikukus dalam panci dan akan matang dalam waktu 20-30 menit. Oh iya, timpan ini mau dibawa untuk acara adat loh. Penasaran mau nyobain? Lanjut ngebolang yuk. Hari ini kami sedang mengadakan acara kejurun penutup berume atau upacara adat penutupan masa tanam padi. Selain membawa kue timpan, warga juga membawa berbagai makanan lain untuk dimakan bersama. Nah, yang kita arak ini namanya pepentaran, yaitu simbol rumah untuk menjaga sawah. Upacara penutup berume wajib diikuti oleh para petani yang menanam padi. Acara akan dibuka oleh kejurun belang dengan memimpin doa supaya tanaman subur dan terhindar dari hama. Terakhir, kami lanjutkan dengan menikmati semua hidangan. Sebagai makanan pembuka, kami membagikan kue timpan yang tadi dibuat. Nyam. Legit sekali rasanya. Labunya lembut dan manis. Teman di rumah mau? Ayo main ke sini. Nanti kita ngebolang bareng sambil menikmati lezatnya makanan khas Bener Meriah.